Oke anak-anak, hari ini kalian buka buku dan pelajari buku paket matematika 1A. Biasanya Bu Nana sebut dengan buku jembatan. Kalian buka halaman 28 sampai 33 ya. Oke. Kita sekarang akan belajar pemangkatan dan sifat-sifatnya. Di sini Bu Nana nggak akan jelaskan semua yang ada di buku ya. Untuk bilangan bulat sama bilangan pecahan, kalian sudah pelajari di SD. Jadi Bu Nana nggak akan ulang lagi pelajaran SD, SMP karena ada waktunya sangat sedikit. Jadi Bu Nana hanya mengambil material aja. Nah, Bu Nana materinya Bu Nana ambil yaitu pemangkatan dan sifat-sifatnya. Oke. Nah, pada bentuk bilangan berpangkat 15 pangkat 2, nah 15-nya itu disebut bilangan pokok. Ya, 15-nya bilangan pokok. Sedangkan yang pangkat 2-nya disebut pangkat atau eksponen. Yang bilangan 2 ini. Nah, untuk cara bacanya 15 pangkat 2 atau 15 kuadrat. Nah, sedangkan yang di bawahnya min 8 dipangkatkan 2 atau min 8 dikuadratkan cara bacanya. Oke, kita lanjut. Nah, pengertian pemangkatan bilangan bulat positif. Untuk sembarang bilangan bulat A, pemangkatan dari bilangan bulat A didefinisikan sebagai berikut. Nah, ini A kuadrat. Itu sama dengan A kali A. Berarti A-nya sebanyak 2 kali. Nah, A pangkat 3. A pangkat 3 berarti A-nya sebanyak 3 kali. Berarti A kali A kali A. Nah, sedangkan ini A pangkat 4. Berarti A-nya sebanyak 4 kali. Berarti A kali A kali A kali A. Dan seterusnya. Nah, demikian dapat disimpulkan sebagai berikut. Misalkan A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali titik-titik dikalikan A. A-nya ini sebanyak N faktor. Misalkan A-nya pangkat 10 berarti A-nya sebanyak 10 kali. Oke, untuk contohnya, contoh yang pertama, tentukan hasil pemangkatan bilangan-bilangan berikut. Yang contoh yang A, 10 pangkat 2. Nah, 10 pangkat 2 ini berarti jawabnya adalah berarti 10 kali 10. 10-nya sebanyak 2 kali. Hasilnya adalah 100. Nah, yang B, contoh B. Ini ada min 8 pangkat 3. Nah, di sini minnya ini tidak dipangkatkan 3. Yang dipangkatkan 3 adalah 8-nya. Berarti jawabnya adalah minnya kalian taruh 2 dulu. Kalian kurung 8-nya sebanyak 3 kali. Berarti 8 kali 8 kali 8. Yaitu hasilnya minnya kalian tulis 8 kali 8 kali 8 adalah 512. Jadi hasilnya adalah min 512. Jadi min 8 pangkat 3 hasilnya adalah min 512. Oke, terus contoh yang C. C dalam kurung min 9 ditambah 6 dipangkatkan 4. Yang kalian kerjakan adalah yang di dalam kurung dulu. Yang di dalam kurung min 9 ditambah 6 hasilnya adalah min 3. Kemudian dipangkatkan 4. Dipangkatkan 4. Nah, karena min 3-nya di dalam kurung, berarti
min 3 yang di dalam kurung itu kalian kalikan sebanyak 4 kali. Berarti min 3 kali min 3 kali min 3 kali min 3. Hasilnya adalah 81. Kenapa kalau 81? Kalian masih ingat kan min kali min adalah plus. Ya. Jadi ini minnya sebanyak 4 kali. Kalau dia genap sebanyak 4 kali jadinya positif. Oke, bisa lanjut ke contoh 2. Contoh 2 ini, apakah 1008 merupakan bilangan kuadrat? Jawabannya, faktorisasikan dulu prima, faktorisasi prima. Masih ingat kan prima itu 2, 3, 5, 7, ya, dan seterusnya. Nah, untuk ini berarti 1008 kalau difaktorisasi primanya adalah 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 2 dikali 7. Nah, sama dengan 4 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 7. Terus kalian kurung karena sama-sama kuadrat kan, bisa dikeluarkan kuadratnya. Berarti 4 kali 3 kuadrat dikalikan 7. Karena memuat faktor yang bukan merupakan bilangan kuadrat, yaitu 7. 7 ini kan tidak ada kuadratnya kan? Nah, maka 1008 bukan bilangan kuadrat. Itu ya, karena 7 ini tidak ada kuadratnya, berarti 1008 bukan merupakan bilangan kuadrat. Oke, contoh yang nomor 3. Tentukan nilai X jika X bilangan bulat. Contohnya yang A. X pangkat 3 sama dengan 200. X pangkat 3 sama dengan 216. Nah, di sini bilangan berapa yang kalau dipangkatkan 3 hasilnya 216? Yaitu adalah 6. Karena pangkatnya sudah sama, jadi tinggal kita tulis X sama dengan 6. Jadi nilai X-nya adalah 6. Contoh yang B. X kuadrat sama dengan 16. Nah, X kuadrat sama dengan 16. Ini berarti bilangan berapa kalau dipangkatkan 2 pangkat kuadrat ini? Hasilnya 16. Nah, jawabannya yaitu adalah 4 atau min 4 dikuadratkan ya. Nah, jadi ini sudah sama pangkatnya, sama-sama 2, jadi X-nya sama dengan 4 atau min 4 X-nya. Jadi nilai X-nya sama dengan 4 atau min 4. Itu ya anak-anak ya. Oke, bisa lanjut. Kita ke bilangan berpangkat negatif. Nah, yaitu merupakan bilangan yang pangkatnya merupakan bilangan negatif. Dapat dirumuskan dengan A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Untuk A-nya ini tidak boleh sama dengan 0. Nah, contohnya seperti ini. Nah, 10 pangkat min 2, 10 pangkat min 2 sama dengan berarti 1 per 10 pangkat 2. Jadi pangkatnya jadi positif ya, tapi ada 1 per 10 pangkat 2. Jadi 10 pangkat min 2 dapat diubah ke berpangkat positif, yaitu 1 per 10 pangkat 2 atau 10 kuadrat. Oke. Nah, bilangan berpangkat 0 yaitu merupakan bilangan berpangkat yang pangkatnya 0. Nah, ingat ya di sini. Dan semua bilangan yang dipangkatkan 0 itu hasilnya 1. Nanti 1. Contohnya, A pangkat 0 sama dengan 1. Nah, misalkan 1000. 1000 dipangkatkan 0, hasilnya tetap 1. 99 dipangkatkan 0,
hasilnya 1. Jadi bilangan apapun kalau dipangkatkan 0, hasilnya 1. Oke. Ini sifat-sifat operasi bilangan berpangkat. Nah, sifat perkalian. Sifat perkalian bilangan berpangkat untuk sembarang bilangan bulat A dengan pangkat M dan N selalu berlaku A pangkat M dikalikan A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Berarti kalau A pangkat M dikali A pangkat N, pangkatnya dijumlahkan. Ingat ya, pangkatnya dijumlahkan. Contohnya, nyatakan perkalian berikut dalam bentuk yang lebih sederhana. Ya, contoh pertama ini 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 4. Nah, karena pokoknya sama kan ya, berarti kalau perkalian pangkatnya dijumlahkan atau ditambahkan. Berarti 3 pangkat 3 ditambah 4. Berarti hasilnya 3 pangkat 7. 3 tambah 4 adalah 7. Tuh ya. Nah, ingat ya, kalau sifat perkalian berpangkatan dengan bilangan pokoknya sama, pangkatnya dijumlahkan. Contoh yang kedua, 5 kuadrat dikali 5 pangkat 7 dikali 5. Kalau 5 saja ini berarti 5 pangkat 1. Ingat ya, kalau ada tulisannya 5 saja ini berarti 5 pangkat 1. Nah, jadi kalian bisa mengerjakan yang depan dulu boleh. Berarti kalian kurung 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 7. Berarti kalau perkalian pangkatnya dijumlahkan. Nah, sedangkan 5 saja ini pangkatnya adalah pangkat 1. Berarti ditambah 1. 5 pangkat 2 ditambah 7 adalah 9. Terus ditambahkan 1 berarti 10. Pangkatnya hasilnya 10. Berarti 5 pangkat 10. Untuk soal 5 kuadrat dikali 5 pangkat 7 dikali 5. Itu ya anak-anak ya. Ingat kalau perkalian dengan bilangan pokoknya sama, pangkatnya dijumlahkan. Lanjut lagi, sifat pembagian bilangan berpangkat. Nah, sifat pembagian bilangan berpangkat ini untuk sembarang bilangan bulat A dengan pangkat M dan N selalu berlaku A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M min N. Jadi kalau pembagian bilangan berpangkat adalah pangkatnya dikurangi. Ya, pangkatnya dikurangi. Kalau pembagian ya, kalau pembagian dikurangi, kalau perkalian ditambahkan. Kalau pembagian dikurangi ya. Ini ada contohnya. Nah, sederhanakan pembagian-pembagian berikut. Nih, contoh 1. 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 2. Nah, ini bilangan pokoknya sudah sama kan ya. Nah, kalau pembagian bilangan berpangkat sifatnya adalah pangkatnya dikurangi. Berarti 6 dikurangi 2 hasilnya 4. Berarti 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 2 adalah 3 pangkat 4. Ya, 3 pangkat 4. Contoh lagi. Nah, nomor 2. 7 pangkat 11 dibagi 7 kuadrat dikali 7. Nah, di sini bisa kalian gabungkan dulu. Kalian kurung, kerjakan dulu yang pembagiannya. Nah, 7 pangkat 11 dibagi 7 pangkat 2. Karena bilangan pokoknya sudah sama 7. Kalau pembagian berarti sifatnya adalah pangkatnya dikurangi. Nah, ini kan 7 kan? 7 aja itu adalah pangkat 1. Ingat ya, kalau ada tulisannya 7 saja, dia pangkatnya pangkat 1. Nah, pangkat 1 tinggal nanti kalau perkalian berarti ditambahkan. Berarti hasilnya 7 pangkat 10. Oke, ada yang ditanya. Jadi 7 pangkat 10.
Kita lanjut ya. Nah, sifat pemangkatan bilangan berpangkat. Untuk sembarang bilangan bulat A dengan pangkat M, kemudian dipangkatkan lagi dengan A, N. Dipangkatkan lagi dengan N ya. Lalu berlaku, ini kan dalam kurung A pangkat M, dipangkatkan lagi N, berarti sama dengan A pangkat M dikali N. Nah, kalau pangkatnya dipangkatkan lagi, itu berarti pangkatnya nanti dikalikan. Ya, contohnya seperti ini ya, satu. Sederhanakan pemangkatan berikut. Nah, dalam kurung 3 pangkat 4 dipangkatkan 5. Jadi, sifat pemangkatan bilangan berpangkat dikalikan ya ini. Berarti 3 pangkat 3 kali 5. Jadinya 3 pangkat 20. Jadi, kalau bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, yaitu pangkatnya dikalikan. Yang B, contoh B, dalam kurung 5 pangkat 9 dibagi 5 pangkat 3, dipangkatkan lagi 4. Nah, kalian kerjakan yang di dalam kurung dulu. Yang di dalam kurung, berarti 5 pangkat 9 kurangi 3. Karena pembagian berarti pangkatnya dikurangi. 5 pangkat 6. Kemudian dipangkatkan lagi 4. Berarti menurut sifatnya, kalau bilangan dipangkatkan lagi berarti dikalikan pangkatnya. Berarti 6 kali 4 adalah 24. Hasilnya berarti 5 pangkat 24. Oke, kita lanjut. Nah, untuk kalian bisa menguji pemahaman yang Bu Nana terangkan tadi, kalian bisa mengerjakan soal ya. Latihan 8 halaman 28. Ini yang di buku jembatan ya, buku paket ya. Nomor 1 itu A, B, C. Nomor 2 D, F. Nomor 3 A, B. Dan latihan 9 halaman 33. Nomor yang dikerjakan adalah nomor 1 A, D. Nomor 2 A, C, E, F. Nomor 3 A, C, B. Nah, kalian kerjakan di buku PSPR. Nah, kalau sudah, nanti kalian foto, kalian kirim tugas kalian itu ke Microsoft Teams. Ya, Bu Nana tunggu ya. Oke, sampai ketemu pelajaran berikutnya.